Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penonton setia YouTube? Sehat hari ini? Waalaikumsalam. Nah, ini dari tadi dong. Lagi apa sekarang? Ngopi kah? Enggak lagi minum. Minum air putih. Ngopi dong kayak saya. Iya. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Other Guy. Lelaki lain apa? Gay. Guys. Film ini mengisahkan tentang dua orang polisi yang bernama Alan Gamble dan Terry Hoyce, di mana Alan yang berkarakter cupu berbanding terbalik dengan Terry yang temperamen. Gede adat berarti ya anjing. Adat-adatan Parah. gondok kan. Film ini disutradarai oleh Adam McKay, diperankan oleh Will Ferrell dan Mark Wahlberg Wah, gua anjing. Gimana sih? sebagai aktor utamanya, dan ada juga pemeran pembantu yaitu The Rock, Smackdown, dan Samuel L. Jackson. Buat terek-terekin. Iya, buat tere. Penasaran dengan jalan ceritanya? Langsung saja kita ke filmnya. Gaskeun lur. Hey, let's go! Cause I'm feeling like I'm winning and I'm feeling like I gotta get away. Better know that I don't and I won't ever stop. Cause you know I gotta win every day. She really wanna pop me. Just know that you will never pop me. Film diawali dengan dua orang petugas kepolisian di kantor kepolisian New York. Mereka adalah Alan Gamble dan Terry Hoyce. Alan yang lebih suka bekerja di balik meja Tukang anjing gak ganggu aja. Berbanding terbalik dengan Terry yang tidak suka bekerja di balik meja. Suatu ketika Alan sedang mengerjakan berkas administrasi Denson dan Highsmith yang diperankan oleh Samuel L. Jackson dan Dwayne Johnson. Sebelumnya, Denson dan Highsmith melakukan pengejaran terhadap bandar narkoba yang membawa 12 pound ganja. Namun akibat pengejaran itu, Denson dan Highsmith merusak fasilitas publik yang berjumlah 12 juta dolar Amerika Serikat. Ganja di. Iya anjing gak sebanding goblok. Tolol emang. Tapi karena mereka adalah polisi keren, jadi gak masalah anjing. Menurut saya sih gak sepadan sih kerusakan segitu, Bang. Cuman 12 pound ganja doang ya secuil kita Sekali isok. Saat Alan sedang mengerjakan berkas tersebut, Terry tiba-tiba keluar. Tak lama ia kembali masuk dan mengatakan kepada Alan bahwa para polisi di luar sedang mengejek dirinya. Namun Alan tidak peduli, tetapi Terry mengatakan dia tidak akan menjelekkan dirinya di belakang. Menjelekkan dirinya di belakang. Bentar dulu ini. Seperti itu karena ayahnya mengajarkan ulah ngomongkan batur diharap. Di tukang. Mendingan langsung diharap. Tinju we banget nah. Bak Terry pun mengatakan dia tidak suka dengan Alan. Dia juga mengatakan bahwa Alan adalah polisi palsu. Palsu ya. Dia juga mengatakan bahwa suara kencingnya itu sangat halus seperti seorang perempuan. Itu kayak keran. Jika Alan sedang berada di hutan, dia akan macamnya gimana sih anjing? Bentar. Memburunya, dan jika Terry seekor singa dan Alan ikan tuna di laut, maka Alan akan diburu dan dimakan, lalu Terry akan meniduri pacar tuna Alan, begitu. Singa meniduri ikan. Iya, nggak kayak nyambung anjing. Mendengar hal itu pun, Alan langsung mengcounter ucapan Terry dengan mengatakan, singa berada di laut? Singa gak suka air, cowok. Lalu ia mengatakan, kita akan mengadakan sekolah tuna dan belajar memakan seekor singa. Terry mengatakan, ayo kita makan singa. Singa enak, cok. Mari makan singa. Ucapan Terry pun tercomeback is real. Terry yang kesal lalu menyiram kopi dan meninggalkan Alan yang kepanasan karena air kopi. Tolong. It's hot. Kayak Mama Giselle. Sementara itu ada laporan bahwa terjadi pencurian di sebuah toko berlian yang bernama Kestin Jewelry. Bacanya gimana sih? Ketika laporan tersebut hendak direspon oleh Terry dan Alan, terdengar di radio bahwa Denson dan Highsmith sedang menuju lokasi. Terry pun kesal dan kecewa karena tidak bisa beraksi layaknya polisi betulan. Polisi keren ya? Polisi keren. Emosinya pun diluapkan dengan merusak barang-barang di kantor. Tidak. Kuku piring. Lalu Denson dan Highsmith pun melakukan pengejaran. Setibanya di lokasi, terjadi kontak tembak, kemudian para pencuri kabur melalui atap gedung. Denson dan Highsmith pun mengejar sampai ke atap gedung. Kemudian para pencuri berhasil melarikan diri menggunakan alat semacam flying spock.
Highsmith yang mengatakan mereka adalah profesional, tapi entah apa yang ada di pikiran Denson dan Highsmith, mereka tiba-tiba melompat dari atap gedung yang mengakibatkan mereka berdua jatuh dan tewas seketika. Anjir. Into the bush. Into the bush, man. Nggak ada apa-apa di bawahnya, cuman dia tolol. Anjing. Setelah kejadian itu pun para polisi hajat masih berdebat apa yang memutuskan mereka melompat dari atap gedung. Pusing apa hutang. Ya, polisi hajat menu kaos biru baju biru baju hijau lah ya. Ejo. Undangan anjing, para polisi undangan, pengaman undangan. Setelah kematian mereka berdua, posisi kosong Denson dan Highsmith pun kosong. Kosong. Nah, posisi kosong itu pun dicoba diisi oleh Alan dan Terry. Namun mereka harus bersaing dengan salah satu partner, yaitu Martin dan Fosse, yang juga berniat mengisi posisi Denson dan Highsmith. Lalu kapten polisi yang bernama Jean mengatakan bahwa ini tulisannya gimana sih anjing? Bahwa itu yang nulis. Lu kayak yang nulis. Mengatakan bahwa jika mereka ingin seperti Denson dan Highsmith, mereka harus memecahkan sebuah kasus agar bisa menjadi polisi keren. Kata keren. Kembali ada laporan telah terjadi kontak tembak di kota New York. Laporan itu pun langsung direspon cepat oleh Martin dan Fosse motor. Di saat bersamaan, Alan dan Terry pun langsung bergegas menuju lokasi. Ketika di dalam mobil Alan, Terry bertanya, "Apa ini?" Ini mobilku Prius. Terry pun menjawab, "Aku seperti menyetir dalam sebuah paginul." Karena Terry tidak ingin terlambat, ia langsung mengancam Alan jika dia tidak tancap gas, dia akan menembak kaki Alan. Ketika akan sampai di lokasi kejadian, Alan yang bernafsu menginjak gas tidak sadar bahwa mereka telah dekat dengan TKP. Lalu Alan menerobos garis polisi dan menginjak salah satu mayat. Mati. Macam diinjak lagi anjing. Karena Martin dan Fosse telah sampai di lokasi tersebut terlebih dahulu, maka TKP itu menjadi milik Martin dan Fosse. You heard me? Sebelumnya Alan mengatakan bahwa ia sedang menyelidiki sebuah kasus tentang perizinan scaffolding. Bagi kalian yang tidak nyaho, scaffolding adalah struktur sementara yang digunakan untuk menyangga manusia dan material dalam konstruksi atau perbaikan motor. Motor anjing. Rekaman siang-siang gini nih anjing, motor mau lewat anjing. Kalau bahasa Sundanya mah yang menyangga itu teh BI. Tangga awi teh ya. Dan Terry pun menganggap kasus itu hanya kasus receh. Namun tidak mau, Terry pun terpaksa ikut karena mereka tidak punya kasus untuk diselesaikan. Lalu setelah setuju, Terry pun ikut dengan Alan menuju sebuah gedung untuk menangkap Sir David Arson karena sebuah kasus scaffolding. David Arson sendiri adalah seorang bankir atau pemegang saham para investor, megangin orang arisan. Megangin duit orang arisan. Gitu dia. David Arson ternyata telah menggelapkan uang perusahaan Lendl Global sebesar 32 miliar dolar Amerika Serikat. Anjing, itu duit digelapkan, mati lampu. Hidup. Pokoknya duitnya dipoekan katanya. Yang dimana CEO Lendl Global menginginkan uang itu kembali. Arson pun sedang mencari investor baru untuk mengganti kerugian Lendl Global. Ternyata CEO Lendl Global menyewa tentara bayaran agar Arson tidak kabur. Alan dan Terry belum sadar bahwa kasus yang mereka tangani adalah kasus yang besar. Singkat cerita, setelah Alan dan Terry berhasil menangkap David Arson, namun di tengah perjalanan ke kantor polisi, mobil yang mereka tumpangi ditabrak oleh tentara bayaran Cheoland Global. Iya, Cheoland Global. Setelah menabrak, mereka langsung melucuti senjata Alan dan Terry hingga mengambil sepatu mereka. Mobil Alan pun dibawa pergi dengan David Arson di dalamnya. Namun sebelum pergi, David Arson mengatakan, "Jangan biarkan orang ini membawaku, kawan. Help. Lalu mereka pergi, tetapi handphone Alan masih tertinggal di dalam mobil Alan, yang mobil Prius yang kayak Paginol. Singkat cerita, setelah mereka kembali ke kantor polisi, mereka langsung dipanggil oleh Kapten Jean untuk menjelaskan apa alasan tentara bayaran menculik David Arson dari Alan dan Terry. Di sini Roger mengaku bahwa mereka adalah tim keamanan dari Arson, dan setelah menjelaskan kepada Kapten Jean, mereka pun pergi begitu saja. Dan senjata yang diambil tadi dikembalikan oleh Kapten Jean
Namun senjata Alan adalah senjata kayu yang dimana senjata aslinya telah disita oleh kapten. Karena sebelumnya Alan menembakkan pistol di dalam kantor karena digoda oleh Martin dan Fosse. Singkat cerita, Alan pun mengajak Terry untuk berdiskusi di rumahnya, membahas kasus yang mereka tangani. Namun Alan berkata bahwa istrinya adalah orang yang menyebalkan, norak, dan jelek. Rempong. Butut. Malam pun tiba, mereka membahas kasus yang dijalani, namun tiba-tiba istri Alan datang dan terlihat berbeda dari yang Alan katakan sebelumnya. Anjing, kos kayak gini tuh anjing mana? Bulat. Terry pun sangat tak percaya bahwa Sheila adalah istri Alan. Hingga pulang pun Terry masih tidak unbelieved. Ya si anjing gak percaya kayak gitu anjing modelnya goblok. Lanjut keesokan harinya. Diberitahukan malam sebelumnya, mobil Alan telah ditemukan dan tengah diselidiki oleh pihak forensik, dan mereka menemukan telepon yang tertinggal di dalam mobil tersebut. Lalu Alan mengecek HP-nya, ada panggilan keluar selama 2 menit, mungkin karena tak sengaja terduduki, kepencet. Bool. Terry ingin tahu kemana panggilan itu masuk, dan mungkin saja bisa menjadi petunjuk dalam kasus mereka. Tapi Alan terlihat ragu karena panggilan tersebut masuk ke mantan pacarnya. Setelah dibujuk Alan dan Terry, Dibujuk Alan. Setelah dibujuk, Alan dan dibujuk. Terry pun datang ke rumah mantan pacar Alan. Tadi sangka sang mantan pacar Alan pun terlihat aduhai. Anjing, ini kayak gini cuk modelnya. Seksi banget. Anjing, banget kayak pantat tikus aja nih gue dapet ceweknya kayak gini anjing. Yang membuat Terry kagum mengapa Alan bisa mempunyai istri cantik mantan yang seksi bernama Kristinita. Lanjut, setelah memberitahu apa yang tujuan mereka datang, Kristinit pun menunjukkan ponselnya kepada Alan yang berada di dapur. Namun Kristinit kesal dan memukul Alan karena ia teringat dahulu ditinggalkan oleh Alan di sebuah tempat. Di mana? Aduh, CR. Di mana? Singkat cerita, Alan dan Terry pun berhasil mendapatkan HP milik Kristinit dan menjadikannya sebagai barang bukti. Lalu mereka mendengarkan rekaman dari kotak masuk telepon. Kemudian jelas terdengar bahwa Erson telah menemukan investor baru untuk mengganti uang yang ia gelapkan kepada Lendal Global. Setelah ia mendapatkan uang dari investor baru tersebut, Erson akan memasukkan catatan investor baru tersebut bahwa mereka telah rugi secara besar-besaran. Iya, ini bacanya gimana sih? Dan pada saat itu pula Erson diculik dan bukan diamankan seperti yang Roger Wilson katakan. Di situ Alan dan Terry tahu bahwa Roger bukanlah tim keamanan Erson. Iya, bukan pasukan hajat. Kemudian mereka pergi ke firma akuntansi milik Erson di New Jersey. Di tengah perjalanan, Alan memberikan sebuah hadiah kepada Terry, yaitu gelas yang bertuliskan FBI. Tetapi ketika diteliti, FBI yang dimaksud adalah Female Body Inspector. Anjir, tukang grepe. Lanjut, setelah mereka sampai, tiba-tiba tempat tersebut meledak dan menyebabkan Alan dan Terry terlempar beberapa meter. Terlihat di sana Roger yang telah lebih dulu memasang bom sebelum mereka datang. Namun setelah kejadian, pihak pemadam kebakaran mengatakan bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh kebocoran gas. Batuk. Terry yang mengetahui bahwa itu bukan kebocoran gas mengatakan ini semua sudah diatur dan maksud dari ledakan ini adalah untuk membuat mereka takut dan tidak meneruskan kasus ini. Keesokan harinya mereka datang ke kantor Erson untuk menanyakan maksud dari ledakan dan mengapa ia mengincar para investor. Namun Erson berkilah dan menawari Alan dan Terry sebuah tiket kursi VIP untuk menonton pertandingan basket, di mana itu adalah sebuah suap agar mereka tidak melanjutkan kasus ini. Tanpa sadar, Alan dan Terry pun menerima tiket tersebut, dan ketika sadar mereka telah disuap, keduanya kembali ke kantor Erson. Namun kali ini mereka tidak mau terpengaruh oleh pemberian Erson. Di sini Terry berkata kepada Alan bahwa kita harus berperan sebagai polisi baik dan polisi jahat. Terry yang berperan jahat langsung menginterogasi Erson. Di saat bersamaan, Alan yang menjadi polisi baik bernafsu ketika melihat Terry marah-marah kepada Erson dan langsung lepas kendali di kantor Erson.
Sebelumnya Alan berkata bahwa masa lalunya sangat kelam, di mana dulu dia adalah seorang mucikari pada saat kuliah dan lepas kendali. Mucikari anjing. Idio. Kemudian dia dijuluki Gator oleh para lonte. Dan Alan tidak ingin terlepas kendali seperti itu lagi. Kapok. Bisa HP. Setelah selesai, mereka keluar namun diculik oleh Roger Wesley dan dikirim ke Las Vegas dengan menggunakan kereta barang. Setelah kembali ke kantor, mereka bertemu jaksa setempat dan mengatakan mereka harus menghentikan kasus ini. Entah apa maksud dari jaksa tersebut. Lalu seperti biasa ketika Alan dan Terry diculik, persenjataan dan sepatu mereka pun dilucuti oleh Roger dan dikembalikan lagi oleh Kapten Gene. Tapi pistol kayu Alan tidak diberikan. Sebagai ganti, Alan mendapatkan peluit darurat di mana jika ia meniup peluit tersebut, polisi bersenjata akan datang menolongnya dan mereka pun diminta untuk menyerahkan semua barang buktinya ke SEC. Badan yang mengurus urusan finansial, namun ternyata kantor tersebut memiliki pengacara Erson yang sebelumnya bertemu dengan Alan Terry ketika mereka pertama diculik. Setelah menyerahkan bukti-bukti yang ada, Terry dan Alan bekerja kembali keesokan harinya di kantor. Tapi saat keadaan kantor tenang, Terry tiba-tiba membanting layar komputer karena merasa kesal. Sebab mereka telah memberikan semua barang bukti ke kantor pengacara penjahat. Alan yang merasa muak dengan temperamen Terry pun memarahinya karena dia merasa berteman dengan seorang hulek. Di tengah perdebatan, tiba-tiba ada laporan percobaan bunuh diri dari kantor pengacara Erson. Dan benar saja, Don Bowman berusaha bunuh diri karena telah melihat bukti-bukti berkas yang dilihatnya. Namun di sini dia diancam oleh Roger karena jika dia membocorkan kasus ini, Don akan dibunuh. Saat itulah Don merasa frustasi dan mencoba bunuh diri. Pendek pikirannya anjir. Imannya lemah sekali. Nah, setibanya di lokasi, Alan dan Terry bukannya mencoba menenangkan Don, tapi malah memberinya motivasi untuk melompat dari gudung. Gudung apa gudung? Kanyol emang, malah dikasih motivasi. Dan benar saja, Don akhirnya melompat dan jatuh di atas gerobak hotdog yang mengakibatkan dirinya tewas. Gerobak dading. Lalu ketika akan melakukan investigasi di kantor Don, Alan dan Terry dipergoki oleh Kapten Jean karena masih menyelidiki kasus tersebut. Sebagai hukumannya karena mereka tidak menurut perintah, Alan dan Terry pun dimutasi. Alan bertugas patroli di Kutan New York dan Terry berjaga lalu lintas. Dan disinilah hubungan Alan Terry pun renggang. Saat hari berlalu, Alan masih menyelidiki kasus tersebut dengan sembunyi-sembunyi. Di sisi lain, Terry mulai menyukai tugasnya sebagai polantas. Namun karena Alan tidak bisa menyelidiki kasus ini sendirian, dia pun kembali mengajak Terry agar bisa ikut dengannya. Tapi Terry menolak karena dia menyukai pekerjaannya yang sekarang. No way, Alan. I'm out. I'm done. Alan pun menjelaskan bahwa laporan pencurian yang terjadi di toko berlian adalah sebuah pengalihan isu karena di samping toko berlian tersebut adalah firma akuntansi milik Lendl Global dan direncanakan oleh Lendl Global sendiri, sehingga mereka bisa memasukkan laporan kerugian yang mereka alami. Keesokan harinya, Alan datang menemui Kapten Jean yang bekerja sampingan sebagai kepala toko Indomart. Indomart di Amerika. Saat menemui Kapten Jean, tiba-tiba Terry datang dan ia mengatakan, ini tugas seorang rekan. Bertanya kan? Lalu Jean mengatakan kenapa ia selalu menyuruh mereka untuk berhenti menyelidiki kasus ini. Karena Erson punya koneksi dengan seorang orang penting. Sehingga Jean harus main aman demi jabatannya di kepolisian. Setelah mendengar penjelasan Alan dan Terry, Jean pun mengizinkan mereka untuk melanjutkan kasus ini sampai tuntas. Tetapi harus dengan bukti yang nyata. Namun jika Alan dan Terry tidak bisa membuktikannya, Jean lepas tangan dan tidak akan membantu mereka jika mereka terkena masalah. Kemudian mereka pergi ke sebuah pertemuan kantor Erson, di mana di sana sedang diadakan rapat para investor baru. Di sana pun terlihat Roger dan pasukannya sedang mengawal Erson. Di tengah dan terus Ngajakin goblok. Di tengah rapat, tiba-tiba Alan dan Terry masuk dan langsung menahan Erson atas tuduhan penipuan.
Namun di sana ada salah satu anggota polisi di bidang keuangan bernama Bob Sadino. SpongeBob yang sedang merencanakan investasi dana pensiun ke Erson. Lalu Terry sadar bahwa orang yang mempunyai 32 miliar dolar AS adalah dana pensiun kepolisian. Kemudian Roger mengatakan bahwa Alan dan Terry telah menerobos di tengah rapat tanpa peringatan. Lalu terjadilah aksi baku tembak di dalam ruang rapat. Diciu, atau Alan yang berhasil membawa Erson bergegas menuju mobil, sedangkan Terry masih meladeni baku tembak dan akhirnya bisa pergi menyusul Alan. Kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran kayak GTA pas bintang 5 gitu. Singkat cerita, mereka berhasil kabur ke sebuah apartemen milik Erson yang digunakannya untuk menampung para lonte. Di sana, ia menjelaskan bahwa ia telah menghilangkan uang Lendl Global dan Lendl Global menginginkannya kembali, sehingga dia mengincar uang pensiun kepolisian Amerika Serikat. Lalu setelah ia mendapatkan uangnya, ia akan kembali memasukkan kerugian investasi uang. Karena uang itu sudah ada di rekening milik Erson, dan besok saat jam 9 tepat, uang tersebut akan ditransfer ke rekening Lendl Global. Jika Alan dan Terry ingin menghentikan transfer tersebut, maka mereka harus datang tepat waktu agar dapat membatalkannya. Keesokan harinya, mereka pun bergegas menuju bank yang menjadi tempat transfer. Singkat cerita, mereka pun tiba dan langsung masuk ke dalam bank. Terry langsung menodongkan senjatanya ke arah petugas transfer agar menghentikan proses transaksi. Namun di saat bersamaan, Roger langsung menodongkan senjatanya ke petugas agar melanjutkan transaksi. Terry yang ditodong pistol pun tidak bisa berbuat banyak. Lalu Terry dan Alan menjadikan Erson sebagai sandera agar Roger membatalkan transaksinya. Tapi Roger tidak peduli sama sekali dan menembak bahu serta kaki Terry. Bahu Alan dan kaki Terry. Kaki Terry, emang Terry punya kaki? Terry yang berkaki itu seperti apa? Tiba-tiba, bantuan untuk Alan dan Terry pun datang. Akhirnya transaksi pun berhasil digagalkan. Alan dan Terry yang sebelumnya ditembak berhasil diselamatkan oleh bantuan yang dibawa oleh Kapten Jean. Beberapa hari kemudian, mereka pun menjadi detektif terkenal seperti pendahulunya, dan film pun tamau. Oke guys, mungkin segitu aja dulu video kali ini. Dan jangan lupa untuk like dan komen. Yang belum subscribe dulu. Jangan cuma nontonnya doang. Dan jangan lupa tuh loncengnya dipencet. Lonceng apa? Lonceng notifikasi. Oh, iya. Biar ada AdSense untuk membeli kuota dan rokok yang dihabiskan selama prosesi pembuatan video ini. Oke, diakhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan kasihan Gempi. Kasihan Gempi.